Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik lagi di channel Robbani Media Tama. Bareng lagi podcast Bang Ustadz Said. Nah, Sat, terus apa dong? Kan manusia itu kadang kan apa ya? Nalurinya tuh selalu benefit ya. Ya kan? Nah, benefitnya apa, Sat? Untungnya kita nih buat tadi untuk berdakwah membina itu apa sih untungnya buat kita selain tadi kalau emang Allah perintahkan, tapi kan kadang manusia otaknya mau untung cuan gitu kan ya. Namanya cuan dalam arti pahala. Ini apa benefitnya, Ustaz? Dalam ini. Iya, memang begini ya, Bang ya. Kadang-kadang kita cuma ngukur matematikanya duniawi. Betul. Apa sih capek-capek? Iya ya, kan. aktif di dakwah, pembinaan, waktu kita terbuang, tenaga kita terbuang, energi kita juga terbuang. Uang bahkan kita juga keluar sendiri, ngajak orang kebaikan. Sebetulnya ya, ketika kita aktif di dakwah itu sebetulnya dalam bahasa lain kita sedang berjual beli dengan Allah. Gitu. Istilahnya istilah gerung lagi keluar ya. Berjual berbisnis dengan Allah. Gimana ya, istilahnya kita apa keluarkan apa yang kita miliki, ya kan? Membayar waktu, tenaga, energi, pikiran, ya kan? Masuk uang juga. Itu kita telah melakukan proses berjual beli dengan Allah. Ya. Artinya kita harus yakin bahwa apa yang kita keluarkan dari biaya kita aktif dalam dakwah ini, pembinaan ini, saat yang bersamaan Allah dengan kuasanya sebagai Ar-Razzaq, Tuhan yang memberikan rezeki, itu jangan dikira ya Allah kemudian berdiam. Saat yang bersamaan Allah akan mencarikan pintu-pintu rezeki buat kita. Min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka. Banyak Bang Fadil, jalannya keberkahan kadang-kadang kita nggak ngerti itu. Ya. Allah mudahkan kita rezeki dari pintu-pintu yang lain. Bahkan bisa jadi lebih banyak dari apa yang kita keluarkan. Gitu. Jadi memang kalau dilihat benefit secara langsung, ya, yang kasat mata duniawi ya belum tentu bisa dirasakan, bisa jadi. Benar. Ya kan? Nah, ada lagi yang lebih mahal dari sekedar ya benefit berupa materi yang dirasakan langsung misalnya kan. Yang paling mahal itu adalah benefit berupa royalti, pahala yang terus jalan nggak putus. Betul. Ibarat kayak Argo itu nggak berhenti. Jalan. Bahkan orang yang aktif berdakwah, dia menyampaikan pembinaan kepada yang lain, mengajarkan ilmu yang bermanfaat, membuat orang yang tadi tidak sadar menjadi sadar, tidak tahu menjadi tahu, tadinya nggak ngerti Islam jadi ngerti, tadinya nggak ngamalin Islam jadi ngamalin. Sepanjang dia tahu ngerti Islam sampai mengamalkannya, sepanjang itu pula dia dapat royalti pahala dari orang yang diajak itu. Nah, itu yang disebut dengan benefit sebetulnya. Sehingga dia akan mendapatkan terus royalti pahala itu. Baik saat dia masih hidup maupun dia sudah meninggal pun tetap ada jalan itu. Benar. Wah, ini memang bab keimanan ya. Bab keimanan terhadap lagi ya. Ganjaran, mahal kan nggak kelihatan kan. Iya. Tapi harus diyakini, ya. Karena itu sebuah kebaikan yang membuat kita akhirnya merasa tidak percuma kita mengeluarkan waktu, tenaga, pikiran kita. Kan gitu. Kan ada hadis yang jelas ya. Idza mata ibnu Adam in qata amalu illa min thalath. Kalau ada anak Adam, anak manusia, dia meninggal dunia, terputus semua amalnya. Terhenti semua amalnya. Ya, illa min thalath, kecuali yang 3. Salah satunya adalah ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ya. Jadi dia punya saham nih terhadap ilmu yang bermanfaat karena dia ngajarkan orang, dia melakukan pembinaan kepada orang lain, ya. Akhirnya dia rasakan ada ilmu manfaat yang dia dapat dengan sebab kita ya. Nah, maka itulah yang membuat seolah-olah amalan kita nggak pernah terputus karena pahalanya terus mengalir. Itu benefit ya. Ana jadi ingat ini deh kalau tadi royalti berkepanjangan kalau dalam tokoh keindonesiaan ya. Wali Songo kan memasukkan Islam ya. Masya Allah. Wah, itu Masya Allah ya, berarti yang memasukkan Islam ke Indonesia nih Wali Songo nih pahalanya sampai sekarang 250 juta ya. Iya, Muslim ya harus dipahami begitu ya, itu kan istilahnya Wali Songo babat alas, membabat hutan, menggarap pelan-pelan, merubah kepercayaan animisme, dinamisme, kan? Ya menjadi kepercayaan tauhid sampai sekarang.
Nah, itu luar biasa. Luar biasa ya Wali Songo. Masya Allah. Kita bidang-bidang Wali Songo di Indonesia nih. Oh iya, Masya Allah. Iya. Tapi saat aneh-aneh ada sedikit masuk nih saat. Kalau benefit, kalau kita kan bahasa Gen Z bilangnya soft skill. Ya. Soft skill. Ya, soft skills ya. Jadi salah satu benefitnya tadi kalau saya masalah keimanan, ruhiyah, tapi ada saat yang bisa dirasakan langsung kalau emang kita aware dan paham gitu. Salah satu adalah soft skill tadi, leadership. Leadership Ya dapat. kan? Oh iya. Bener kan? Betul. Bagaimana kita selalu berpikir gimana nih kita terus mendakwahi teman-teman. Betul segala macam, aja, betul. Otomatis nanti dia jadi belajar terus. Betul. Jadi selalu up to date. Gitu Betul. Kan? Selalu bikin nyari-nyari isu apa sih kekinian biar Iya, kita iya. bisa ngajak teman-teman. Betul. Tuh, jadi kita nggak kudet, anti kudet. Gitu, Sat. Komunikasi interpersonal. Iya benar. Oh. Jarang saat teman-teman yang semangat ya luar biasa dalam dakwah ini. Pasti orangnya nggak kudet, Ustaz. Karena Betul. selalu cari up to Betul. date. Terus public speaking. Itu dia harus ngomong sama orang. Betul. Ya kan? Sentuh hatinya. Itu kan perlu ilmu, nggak asal aja Ustaz. Betul, Ustaz. Dan itu sesungguhnya hikmahnya kita aktif dalam berdakwah pembinaan. Kita telah sedang melakukan proses daur ulang dalam diri kita. Oh. Iya dong, internalisasi ilmu yang kita dapat, kita kembangkan, Iya, benar. ya kita berikan dalam bentuk output pada orang lain. Benar. Sambil kita berjalan, sambil kita belajar juga, Iya. ya kan, Benar. mendapatkan input dari yang lain, baca buku, Iya. ya, Luar biasa. mendengarkan kajian orang lain juga. Iya. Jadi sirkulasinya dia akan Betul. jalan dan selalu segar. Nah, betul. Nah, ada satu lagi yang aneh selalu mungkin Anda merasakan manfaatnya saat ya. Tapi kalau bahasa lagi Gen Z milenial nih adalah networking, asik. Networking. Connection. Iya Ustaz. dong. Nah, kalau kita ngaji di masjid, kajian itu ya ketemu teman-teman yang dari berbagai aspek. Betul. Misalnya, Anda dalam sisi komunikasi, jurusan komunikasi. Komunikasi. Ngopi di masjid, misalnya nggak di masjid ya. Ada teman yang dari sektor arsitek. Dah koneksinya makin luas kan saja. Nah, itu tuh yang mungkin dampak real langsung kalau kita memaknai ini dengan positif saat itu udah saat. Jadi itu tuh kalau aneh ngerasain sih kayak gitu sih saat koneksi. Jadi teman aneh banyak aja gua aneh. Itu kan pintu-pintu keberkahan, pintu-pintu rezeki Nah, bisa iya, juga bisa dari situ. Ustaz. Iya. Bener. Jadi benefitnya tetap ada. Iya, insya secara Allah. rasionalnya itulah cara-caranya saat sebenarnya saat ya. Benar. Begitu ya. Heeh. Nah, Ustaz, tadi kita udah bahas soal tadi cara-caranya, benefitnya, maksudnya dari pahala sampai kita dapat real ya saat. Cuma kan lagi-lagi manusia tabiatnya ya. Kadang kan yang namanya iman naik dan turun. Begitu juga dalam namanya berdakwah kan Ustaz ya. Pasti capek, bahkan kalau nggak salah ayat Quran apa ayat hadis ada kalau Ustaz bisa luruskan bahwa kalau nggak susah itu bukan dakwah katanya Ustaz. Oh Ya kan? gitu ya. Nah itu gimana Ustaz? Kalau kita lagi lesu buat semangat lagi Ustaz. Itu gimana mencambuk ini lagi Ustaz? Gimana kita lagi Ustaz? Jadi gini, ini ada hikmahnya juga pertanyaan yang Bang Fadil tadi sampaikan ya. Seorang sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, namanya Hanzalah radhiyallahu an. Ya, mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, ya aku ini kalau ada di majlismu mendengarkan ya, pengajaran dari engkau, pembinaan dari engkau ya Rasul, aku merasa begitu teringat ya, semua hal-hal yang terkait dengan akhirat, terkait dengan ya mungkin surga, neraka atau ya pahala, dosa gitu ya. Ya, tapi kalau sudah kemudian tidak lagi berada di majlis engkau ya Rasulullah, menjauh kembali kepada aktivitas yang lain, kerjaan atau rutinitas apa yang lain, seakan-akan itu kemudian hilang gitu. Ya, artinya mungkin keseling dengan senda gurau, dengan tawa ceria gitu. Ya, seolah-olah seperti ya ada di dua sisi alam yang berbeda. Kalau bahasa kita mungkin ya. Iya, dua kepribadian Bahasa sekarang seolah-olah Ustaz. gitu. Iya. Nah, Rasulullah memberikan sebuah pengajaran yang objektif mengenai hal ini. Bahwa saat-saat kita ngaji kita khusus fokus ya mendengarkan nilai-nilai yang kita dapat, nasihat. Ya memang itu tujuannya supaya kita punya self control yang baik gitu. Nah, kemudian Rasul mengatakan kepada sahabat Hanzalah, singkat aja jawabannya.
Ini Nabi cerdas ya. Beliau tahu ini secara psikologis Hanzalah sedang curhat kayak tadi, galau. Kata Nabi begini, ya, jawaban Nabi resepnya singkat saja. Saatan ya Hanzalah, gitu. Ya. Artinya ya sesaat saja wahai Hanzalah. Kan segala sesuatu ada suasananya. Ada nuansanya, kan gitu. Iya. Ya, kalau dibawa terus serius gitu, fokus, ya apa namanya, ya nanti aktivitas yang lain akan nggak jalan. Betul. Kan gitu. Betul. Ya, saatnya kita ngaji fokus. Saatnya kita kemudian ada kegiatan yang lain, kita jalan, kita makan, kita kuliner. Ya udah. Ya, waktunya kita makan, kita kuliner gitu. Ya kita healing, wisata gitu, Bang. Jadi ya yang dimaksud dengan bagaimana ya menikmati jalan dakwah ini bukan berarti semua dipersepsi sebagai sesuatu yang sulit dan menyusahkan, tidak, Bang. Itu justru hidup ini menjadi lebih variatif. Gitu. Makanya kan istilahnya ya, sunnah yang lain bisa kita amalkan juga dalam dakwah ini. Rasul juga selalu melakukan traveling, ya kan, perjalanan dengan ontanya. Kalau malam istirahat, mendirikan kemahnya, nginep, ya berarti nyiapkan makan malam dan segala macam. Ya intinya ya di jalan dakwah juga begitu. Oke, jangan lupa di komen, like, dan subscribe. Terima kasih Sat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.